Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah doa yang tentunya sangat kita harapkan diucapkan oleh sosok yang termulia, yaitu Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang menarik sekali dan tidak semua orang memiliki doa ini dan mendapati doa ini, yaitu doa yang berbunyi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata insan mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Tulisannya bukur, ba, kaf, ro. Diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi subuh. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang cocok kalau bukur itu diterjemahkan subuh. Kenapa? Karena subuh sendiri dalam bahasa Arab sudah ada, yaitu shod, ba, ha, subuh. Lalu apa perbedaan antara subuh dengan bukur? Perbedaannya adalah ketika Bapak dan Ibu insya Allah sudah mengenal sosok khalifah yang pertama. Siapa Pak? Dari 4 khalifah dalam sejarah Islam, yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya adalah, biasanya kalau setelah ada kata Abu, itu nama anak. Abu Ahnaf. Saya punya anak namanya Ahnaf, maka saya dipanggil dengan Abu Ahnaf, bapaknya Ahnaf. Nah, Abu Bakar ini Abu Bakar, berarti Abu Bakar ini punya anak namanya Bakar. Tapi ternyata Abu Bakar ini, atau nama aslinya adalah Abdullah bin Utsmani, ini nggak punya anak namanya Bakar. Nah, Bakar dengan bukur itu akar katanya sama dalam bahasa Arab. Kenapa kok ada namanya Abu Bakar? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberikan nama itu. Bukan Abu Bakar punya anak namanya Bakar, enggak. Abu Bakar artinya adalah bapak yang mengawali segala sesuatu itu dengan kebaikan. Maka kita kenal Abu Bakar termasuk satu orang yang dewasa, satu orang yang laki-laki yang masuk pertama kali dalam kalangan seorang muslim yang mengikuti dakwah Rasulullah, yang kita kenal dengan istilah as-sabiqunal awalun. Sesuatu yang awal, mengikuti yang awal, adanya kebaikan di situ. Nah, sama halnya dengan Bakar sama bukur. Kita ini mendapatkan doa Rasulullah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Di waktu apa? Di waktu subuhnya, yang orang itu mengawali kenikmatan kehidupan dunianya dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat ini. Kenapa kok bukan subuh? Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu kan nggak bisa lepas dari kurang lebih 2, waktu dan tempat. Waktu manusia tidak bisa lepas dari waktu dan tempat, pasti terikat. Panjenengan kemana-mana pasti terikat, tempatnya di situ, lokasinya di situ, dan kita nggak bisa lepas dari ikatan waktu. Panjenengan di mana-mana pasti, saat ini di mana? Oh, saat ini di Surabaya. Waktunya apa? Petang. Pasti kita terikat dengan waktu. Maka saudara-saudara kita yang mungkin masih di rumah, itu sama, dia mendapatkan waktu subuhnya. Cuma bedanya kita ini mendapatkan bukur. Apa itu? Awalnya dari sebuah kenikmatan kehidupan ini kita awali dengan sebuah ketaatan, mengikuti perintah Allah dan juga Rasulullah. Semoga di waktu ini kita mendapatkan doa dari Rasulullah itu, ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Semoga kita mendapatkan doa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan obrolan kita di tadi malam tentang iman. Obrolan kita di waktu malam tadi tentang iman. Insya Allah panjenengan yang hadir masih ingat nggih? Iman itu artinya meyakini tanpa kalimat tanya. Nah, ketika kita berbicara iman, maka seharusnya kita berbicara bagaimana kita itu menguatkan keimanan kita. Kenapa? Biasanya iman yang letaknya dalam hati ini akan terganggu. Dengan apa? Dengan hal-hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Contohnya bagaimana? Allah menjanjikan, aku janjikan barang siapa yang berdoa, aku apa Pak?
Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Mohon maaf, kok saya kurang sepakat dengan kata kabulkan. Allah respon, Allah jawab. Kok bisa? Ayatnya kan populer sekali di Al-Baqarah, ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ujibu itu apa, Pak? Kira-kira kalau diserempet-serempet ambek basa Indonesia niku apa? Ujibu, jawab, jawabun. Jawabun bahasa Indonesianya jawab. Maksudnya gini, putra putri panjenengan minta uang. Pak, aku minta uang. Minta ini, berdoa. Pak, aku minta uang. Berapa le? 100.000. Kira-kira panjenengan sebagai orang tua, apa yang muncul pertama di lisan, Pak? Buat apa? Dijawab, gawe permen, Pak. Panjenengan mikir 100.000 buat permen. Kira-kira masuk akal napa mboten? Enggak masuk akal. Akhirnya panjenengan kasih berapa? 1.000 atau 10.000. Ingat, minta 100.000, panjenengan kabulkan 10.000. Pertanyaan saya, itu mengabulkan atau itu merespon atau menjawab? Mengabulkan atau menjawab? Menjawab. Kalau mengabulkan seharusnya penuh. Mengabulkan sesuai dengan permintaan. Loh Bapak, aku kan minta 100.000, kenapa dikasih 10.000? Jawaban kita orang tua, itu yang kamu butuhkan untuk beli permen. Panjenengan minta sama Allah, ya Allah, mobil, ya Allah, mobil. Yang muncul sepeda motor. Allah menjawab apa mengabulkan, Pak? Menjawab. Allah itu ujibu. Nanti ada sendiri kok kata-kata qabul dalam bahasa Arab. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kabulkanlah hajatku dari kami ini. Ada. Tapi kenapa untuk wilayah doa kalimatnya pasti kalimat doa-doa mustajabah? Enggak ada. Doa-doa mutaqabbalah itu enggak ada. Disinilah indahnya Islam itu ketika memberikan sebuah informasi secara dalil, secara konsep, bahwasanya untuk doa itu dijawab. Yang namanya menjawab, dia lebih tahu dari mana kebutuhan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan, aku akan menjawab, merespon doa-doa yang kamu minta. Lalu kita meminta, ya Allah, mobil sporty, ya Allah, sporty. Ngertos nggih Pak, mobil sporty, Lamborghini. Ya Allah, mobil sporty, ya Allah, 2 pintu, ya Allah, 2 pintu. Muncul Pak pickup. Minta mobil sporty, mobil sport, gitu, 2 pintu. Pikiran dia Lamborghini, Ferrari. Tapi sama Allah kabulkan mobil 2 pintu dan sporty itu adalah pickup. Kira-kira syukur napa mboten? Rodok grundel. Ya Allah, sanes pickup. Ya Allah, mosok Gusti Allah mboten merap to sing dimaksud. Kata Allah, "Loh enggak, kamu saat ini butuhnya pickup, bukan Lamborghini." Ingat kata bapaknya tadi, "Le, 1.000 gak iso gawe tuku permen, cukupnya 10.000 saja." Bukan keinginan tapi kebutuhan. Dan yang lebih tahu kebutuhan kita itu adalah Allah. Nah, ketika Allah menjanjikan, barang siapa yang akan bersedekah seperti ini, barang siapa yang akan sholat seperti ini, barang siapa yang melakukan kebaikan seperti ini, Allah banyak menjanjikan, Pak. Lalu dalam hati kita yakin Allah menjanjikan. Bahkan lisan kita mengucapkan hal itu. Setelah azan berkumandang tadi, doanya adalah, Pak, adik-adik, doa setelah azan berkumandang, Allahumma rabba hadihid wassolatil ati wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'atta. Terus Pak, innaka la tukhliful mi'ad. Terjemahannya Bapak dan Ibu, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, la, tidak, tukhlifu, menyalahi, mi'ad, janjimu. Intinya hati kita meyakini janji Allah itu benar, lisan kita mengatakan engkau ini benar, enggak pernah menyalahi janjimu ya Allah. Tapi secara perilaku sehari-hari kita kurang yakin. Maka di sini masalahnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kurang. Saya bertanya kepada panjenengan. Kira-kira Pak,
Yang namanya tadi malam saya sampaikan, iman itu kan meyakini yang gaib. Kalau meyakini yang nyata namanya logika atau ilmu. Di mana-mana ini namanya remote. Di mana-mana. Ya, namanya ilmu. Meyakini yang tampak itu namanya ilmu atau logika. Meyakini yang gaib namanya iman. Kenapa Allah itu kemudian menghadirkan iman dalam diri kita? Karena ada dua nilai. Satu, supaya hidup kita itu tenang. Supaya hidup kita itu tenang. Coba bayangkan. Semua yang paling penting dalam agama kita pasti gaib. Semua yang nilainya itu paling berharga, itu pasti nilainya gaib. Yang paling bernilai itu yang gaib, yang nggak tampak, Pak. Saya kasih contoh analogi saja, contoh permisalan. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, suatu saat saya diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Selama 10 hari saya di Jepang, kemudian saya pulang. Otomatis, Pak, saya dapat amplop. Nggih? 10 hari, Pak, di Jepang. Dapat amplop. Mata uangnya Jepang apa, Pak? Iyo, yen ono, yen gak ono isine, Pak. Dapat saya. Pertanyaan saya, nilai yang saya dapatkan saya dari Jepang, dari Tokyo, kira-kira nilainya sebesar mana? Sebesar yang kelihatan, yang di amplop yang saya buka kelihatan, yen ono, yen ke ono itu tadi, ataukah yang tidak terlihat, Pak? Yang tidak terlihat, Pak. Kata guru saya, Kiai Haji Muhammad Ma'asum Yusuf, kiai saya di pondok pesantren di Ponorogo dulu, beliau mengatakan, kalau kamu mengawali sesuatu, jangan hitung-hitungan. Tapi kalau kamu mengakhiri sesuatu, hitung semuanya tanpa terkecuali. Untuk apa? Menunjukkan rasa syukur. Kalau mengawali sesuatu, ikhlas saja, nggak usah hitung-hitungan. Tapi kalau sudah dapat, dihitung. Contohnya bagaimana? Misal, saya dapat hanya yen ono, yen gak ono nominalnya. Tapi Pak, saya hitung tiket pesawat PP. Saya cari di internet, seharusnya saya dapat itu hampir 14 juta PP, Pak. Cuma masalahnya duitnya nggak ada, adanya cuma kertas di tiket pesawat. Saya kesana kemari diantar mobil namanya Velfire. Itu kalau nyewa di Surabaya hampir 2 juta, Pak, per hari. Saya 10 hari berarti 20 juta. Seharusnya saya dapat, cuma nggak ada uangnya. Saya makan di traktir satu porsi, anggap saja itu 50.000. Kali saja makan sekian, anggap saja adalah 5 juta. Belum sampai semuanya saya hitung, Bu. Sampai hadiah itu, Bu, saya dikasih sama ibu-ibu jamaah di sana, tas perempuan, Pak. Saya tolak-tolak. Bu, ini buat saya. Iya, mohon maaf, Bu, saya nolak. Loh, kenapa? Loh, saya laki-laki, tasnya perempuan ya, Bu. Enggak, ini buat istrinya Ustadz. Oh, bilang kalau buat istri saya. Lah itu saya hitung, Mbak. Kalau zaman sekarang kan ada foto di HP itu, ceklek, bisa nanti mendetek ini tasnya merek apa, harganya berapa. Intinya saya hitung semuanya, Pak. Dan ternyata dari jumlah itu berkali lipat dari yang kelihatan. Berarti kira-kira mahal yang mana? Yang terlihat apa yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat, Pak. Dan disitulah saya bersyukur. Kalau saya hanya melihat ini, Pak, 10 hari di Jepang melihat ini, ya itu tadi yen ono yen gak ono. Tapi kalau kemudian saya lihat, sebenarnya saya dapat sekian, akhirnya saya tambah bersyukur dengan sesuatu yang tidak tampak. Sama halnya Bapak dan Ibu, nilai terbesar dalam kehidupan agama kita adalah yang tidak tampak. Pahala tampak, Pak? Surga enggak, rahmat, berkah enggak kelihatan. Kenapa anak-anak kecil itu kalau diajak ke masjid itu dia masih rada-rada aras-arasan? Karena imannya masih kurang. Kenapa imannya kurang? Karena ditanya, aku ke masjid dapat apa? Rahmat Allah, berkah Allah, ampunan Allah, surga Allah. Kata anak kecil, gak ketok. Tapi kalau panjenengan taruh uang 100.000 di soft pertama, Pak, uang 1.100, barang siapa besok yang sholat subuh di Masjid Al-Hilal, anak-anak kecil dapat 100.000. Saya nanya sama adik, Dek, berangkat jam berapa, Dek? Jam 3. Adik satunya berangkat jam berapa? Jam 2. Berarti yang jam 3 gak dapat, Pak. Jawaban paling benar iktikaf ya, Dek, ya. Kenapa? Karena kelihatan, Pak, tampak nyata janjinya Allah. Maka tadi malam saya sampaikan, kalau janjinya Allah sudah tampak, kita semakin
semangat. Maka di wilayah inilah kenapa iman itu sifatnya gaib, karena membuat orang itu lebih tenang. Apa itu? Nanti kalaupun kita mendapati tidak sesuai, tetapi kalau kemudian kita yakin ini ada kebaikan, yaitu hikmah, pasti hidup itu tenang. Yang kedua, Bapak dan Ibu, nanti saya tutup dengan sebuah permisalan. Yang kedua, fungsi iman itu adalah kita termotivasi. Saya ulangi lagi, fungsi iman, satu menenangkan hidup kita, dua termotivasi. Kok bisa? Karena iman itu meyakini yang apa tadi Bapak? Gaib. Rukun iman adali. Loh kan, mulai pun boten fokus niki. Rukun iman adali. Ini kulo saya. Ya meskipun sing di depan ini dikenal dengan ustaz, tapi nek salah nggak usah dituruti, Pak. Nggih. Rukun Islam ada rukun iman ada 6. Iman meyakini yang gaib. Allah gaib napa mboten? Gaib. Malaikat? Ya, kemudian kitab gaib, Taurat, Zabur, Injil panjenengan mboten pirsani. Nabi dan Rasul? Hari kiamat? Takdir? Oke. Semuanya ini gaib. Tapi yang benar-benar gaib, rukun iman nomor 6. Nomor 1 sampai 5 ini gaib tapi ada informasinya, Pak. Berarti seakan-akan rada-rada gak gaib. Karena ada informasinya. Allah gaib tapi ada informasi asmaul. Oh, Allah itu kayak gini, Allah itu kayak gini, Allah itu kayak gini. Malaikat ada informasi, punya sayap, ada informasinya di surat Fatir ayat 1. Taurat, Zabur, Injil ada informasinya, Al-Quran. Nabi dan Rasul meskipun gaib ada informasinya. Rambutnya Rasul seperti apa Pak? Rambutnya Rasul? Ya, agak sedikit panjang. Kemudian wajah beliau ganteng. Oh, macam-macam, ada informasinya. Hari kiamat ada informasinya. Minimal film 2012. Ataupun kiamat-kiamat kecil yang kelihatan kayak kemarin Semeru. Ada tanda-tandanya, ada informasinya. Pertanyaan saya, takdir, Pak. Ada informasinya? Tidak ada. Kenapa? Benar-benar takdir ini dibuat tertutup sama Allah. Nggak ada informasinya sama sekali. Maka kenapa dibuat Allah ini ditutup benar-benar agar kita termotivasi. Contoh, Bapak Ibu saya bertanya, kalau ada anak remaja, anak sekolah, masa depannya sama gurunya sudah dibuka, sama Allah sudah dibuka. Nah, kamu besok ujian, lulus. Dia dibuka masa depannya yang baik, lulus dari ujian. Sudah diberitahu, kamu nanti ujian 3 bulan lagi, sudah lulus kok, tenang aja, lulus. Sama Allah dibuka takdirnya. Pertanyaan saya, Pak, sinau napa mboten 3 bulan ke depan? Nah, mboten. Panjenengan misalnya ngapunten, panjenengan dibuka takdirnya oleh Allah, nanti jamaah Masjid Al-Hilal itu ahli surga semuanya. Pertanyaan saya, selama hidup Pak, taat napa maksiat? Masjid ahli surga. Dijak sholat, sholat ahli surga. Akhirnya apa? Masa depan kita kalau dibuka sama Allah pasti akan hilang motivasi. Kayak anak kecil tadi itu, sudah dijamin hilang motivasi. Dibalik, anak kecil itu diberitahu gurunya, 3 bulan lagi kamu nggak lulus ujiannya. 3 bulan lagi kamu nggak lulus ujiannya. Yang dibuka sekarang takdirnya yang buruk. Pertanyaan saya, anak kecil ini tadi sinau napa mboten, Pak? Dipastikan nggak lulus, Pak. Sinau napa mboten? Yang mboten sinau. Sinau. Lho wis dipastekno ya, Bu, gak munggah. Sinau gak sinau padha-padha gak? Yang mending gak susah sih sinau. Jadi kalau masa depan kita dibuka sama Allah, meskipun itu baik, meskipun itu buruk, maka akan hilang motivasi. Kayak misalnya AC Milan, Barcelona sama Real Madrid. Pertandingan yang menang Real Madrid 4-3. Pas mau tanding dibuka takdirnya Real Madrid. Kata Allah, Real Madrid kamu menang 4-3. Kira-kira Pak, Real Madrid nendangi banter napa pelan? Pelan. Gak usah banter-banter, engko bali nglundung dhewe mlebu kok. Menang. Tenang aja, tenang. Menang. Hilang motivasi untuk berlari kencang. Sama Barcelona, kalah 3-4.
Barcelona kalah, diberitahu sebelum pertandingan. Kira-kira Pak, sama enggak? Semangat napa mboten Barcelona? Enggak. Kenapa enggak? Itu tadi. Maka indahnya dalam Islam itu yang namanya rukun iman yang paling terakhir terkait dengan takdir enggak diinformasikan sama Allah. Untuk apa? Supaya kita termotivasi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup di sini. Yang namanya fungsi iman itu ada dua. Satu membuat kita tenang, dua adalah untuk kita termotivasi. Saya Pak, nanti menjelang agak siangan dikit saya pulang ke Surabaya. Apapun yang terjadi di jalan, kami tetap harus pulang. Loh ya, apapun yang terjadi di jalan, kami tetap pulang. Apapun itu. Sama halnya panjenengan, pasti setelah ini pasti akan pulang. Apapun yang terjadi. Tapi kalau diberitahu Pak, Bapak, nanti Bapak nang ujung tuh terus kesempet loh Pak, tipu ketebak jam 5 kurang 10. Pertanyaan saya, panjenengan langsung pulang jam 5 kurang 10 napa mboten? Ngenteni jam 5 lebih 10. Itulah indahnya dan nikmatnya iman itu untuk memotivasi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang iman adalah keyakinan tanpa kalimat tanya yang fungsinya itu adalah satu, membuat tenang. Kenapa? Nanti kalau kita dapat ujian, dapat cobaan, pasti ada saja nanti hikmah-hikmahnya dari Allah. Dan yang kedua, iman itu memotivasi. Dengan itulah kemudian kita selalu dalam kehidupan ini selalu berusaha menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka Bapak dan Ibu, saya tutup dengan satu pertanyaan untuk panjenengan. Panjenengan lebih memilih sakit hati nopo sakit fisik? Penutup Pak. Sakit fisik. Kenapa Pak? Mantap. Beliau cocok di mimbar sebenarnya ini ya. Iya, sakit fisik bisa diobati, sakit hati tidak bisa diobati. Maka saya tutup di sini. Saya sepakat dengan beliau. Ustadz siapa namanya? Iya, semua orang guru itu disebut dengan ustadz. Baik. Kenapa saya sepakat dengan beliau? Saya punya alasan yang juga sama namun berbeda. Kalau orang sakit fisik maka langsung sadar dia sakit. Digigit sakit langsung diobati. Gatel dikasih apa? Orang sakit hati nggak ngerasa sakit Pak, nggak langsung sadar. Dituturi, aku gak loro hati kok. Jadi sulit diobati kalau tidak sadar. Yang kedua, kalau sakit fisik itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Sakit fisik semakin mendekatkan kita kepada Allah. Di rumah sakit itu Pak, banyak yang ingat Allah atau tidak? Banyak. Kakinya habis dipotong, pasti istighfar, bukan nonton pornografi. Namanya kaki diamputasi, pasti taat, mboten maksiat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Orang yang sakit fisik lebih banyak menikmati bisa beribadah kepada Allah. Tapi orang yang sakit hati Pak, sulit menikmati ibadah kepada Allah. Contoh, A sama B eker-ekeran, dolim-doliman. Datang mau sholat Jumat, masuk gerbangnya Al-Hilal, masuk, ketemu Pak A sama B. Kira-kira pun menikmati apa mboten? Ketemu meneh mbek wong iki ya Allah. Delok era ini tok ya Gus piye iki. Lah kok pas masuk wudu jejeran, Pak. Jejeran meneh mbek wong iki. Panas aku tak goyang wong iki ya Allah. Kok yo marah tapi nyebut Allah gitu loh, Pak. Loh, kok pas masuk ini sholat Jumat, masuk kok yo duduknya itu pas Pak jejeran lagi. Kira-kira bisa menikmati khotib memberikan khutbah apa mboten? Mboten, pas ayo. Kulitku nek senton ambek dhek kobong iki ngono. Kalau orang sakit hati itu tidak akan bisa menikmati ibadah. Makanya di sini saya tidak berbicara sakit hati antara manusia, saya cuma berbicara jangan sampai sakit hati kita kepada Allah. Kalau ijabah-ijabahnya dari Allah, pengabulan-pengabulan dari Allah, segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu belum kita temukan, belum kita rasakan. Panjenengan datang subuh di sini mungkin sepulang ini belum dapat janjinya Allah, tapi ketahuilah besok jadi bisa jadi dapat, atau enggak gitu lusa, atau 3, 4, 5, ataupun 3 bulan, ataupun seterusnya. Karena janji Allah adalah sesuatu yang harus kita yakini, dan yakini itu namanya iman. Dan iman
yakini, tidak usah banyak ditanya. Ya Allah kapan? Ya Allah kapan? Ya Allah kapan? Aku membutuhkan ya Allah. Kok belum muncul ya Allah? Bagaimana ini ya Allah? Jangan Pak. Khawatir keimanan kita juga nanti dipertanyakan oleh Allah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah doa yang tentunya sangat kita harapkan diucapkan oleh sosok yang termulia, yaitu Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang menarik sekali dan tidak semua orang memiliki doa ini dan mendapati doa ini, yaitu doa yang berbunyi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata insan mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu gugurnya. Tulisannya gugur, ba, ka, ro. Diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi subuh. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang cocok kalau gugur itu diterjemahkan subuh. Kenapa? Karena subuh sendiri dalam bahasa Arab sudah ada, yaitu shod, ba, ha, subuh. Lalu apa perbedaan antara subuh dengan gugur? Perbedaannya adalah ketika Bapak dan Ibu insya Allah sudah mengenal sosok khalifah yang pertama. Siapa Pak? Dari 4 khalifah dalam sejarah Islam, yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya adalah, biasanya kalau setelah ada kata Abu, itu nama anak. Abu Ahnaf. Saya punya anak namanya Ahnaf, maka saya dipanggil dengan Abu Ahnaf. Bapaknya Ahnaf. Nah, Abu Bakar ini Abu Bakar. Berarti Abu Bakar ini punya anak namanya Bakar. Tapi ternyata Abu Bakar ini, atau nama aslinya adalah Abdullah bin Utsmani, ini tidak punya anak namanya Bakar. Nah, Bakar dengan gugur itu akar katanya sama dalam bahasa Arab. Kenapa ada namanya Abu Bakar? Karena Rasulullah SAW sendiri yang memberikan nama itu. Bukan Abu Bakar punya anak namanya Bakar, enggak. Abu Bakar artinya adalah bapak yang mengawali segala sesuatu itu dengan kebaikan. Maka kita kenal Abu Bakar termasuk satu orang yang dewasa, satu orang yang laki-laki yang masuk pertama kali dalam kalangan seorang muslim yang mengikuti dakwah Rasulullah yang kita kenal dengan istilah as-sabiqunal awal. Sesuatu yang awal, mengikuti yang awal, adanya kebaikan di situ. Nah, sama halnya dengan Bakar sama gugur. Kita ini mendapatkan doa Rasulullah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu gugurnya. Di waktu apa? Di waktu subuhnya, yang orang itu mengawali kenikmatan kehidupan dunianya dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat ini. Kenapa bukan subuh? Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu kan tidak bisa lepas dari kurang lebih 2, waktu dan tempat. Waktu manusia tidak bisa lepas dari waktu dan tempat, pasti terikat. Panjenengan kemana-mana pasti terikat, tempatnya di situ, lokasinya di situ, dan kita nggak bisa lepas dari ikatan waktu. Panjenengan di mana-mana pasti. Saat ini di mana? Oh, saat ini di Surabaya. Waktunya apa? Petang. Pasti kita terikat dengan waktu. Maka saudara-saudara kita yang mungkin masih di rumah itu sama, dia mendapatkan waktu subuhnya. Cuma bedanya kita ini mendapatkan gugur. Apa itu? Awalnya dari sebuah kenikmatan kehidupan ini kita awali dengan sebuah ketaatan mengikuti perintah Allah dan juga Rasulullah. Semoga di waktu ini kita mendapatkan doa dari Rasulullah itu, ya Allah, berkahilah umatku di waktu gugurnya. Semoga kita mendapatkan doa tersebut. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan obrolan kita di tadi malam tentang iman. Obrolan kita di waktu malam tadi tentang iman. Insya Allah panjenengan yang hadir masih ingat iman itu artinya meyakini tanpa kalimat tanya. Nah, ketika kita berbicara iman, maka seharusnya kita berbicara bagaimana kita itu menguatkan keimanan kita. Kenapa? Biasanya iman yang letaknya dalam hati ini akan terganggu. Dengan apa? Dengan hal-hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Contohnya bagaimana? Allah menjanjikan, aku janjikan barang siapa yang berdoa, aku apa? Barang siapa yang berdoa kepada aku
kabulkan. Mohon maaf, kok saya kurang sepakat dengan kata kabulkan. Allah respon, Allah jawab. Kok bisa? Ayatnya kan populer sekali di Al-Baqarah ayat yang 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni ujibu da'watad da'i. Ujibu itu apa Pak? Kira-kira di serempet-serempet ambil bahasa Indonesia itu apa? Ujibu jawab bahasa Indonesianya jawab. Maksudnya ini, putra putri panjenengan minta uang, Pak, aku minta uang, minta ini berdoa, Pak, aku minta uang, berapa nih? 100.000. Kira-kira panjenengan sebagai orang tua apa yang muncul pertama kali sana? Buat apa? Dijawab, dari permen, Pak. Panjenengan mikir 100.000 buat permen, kira-kira masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Akhirnya panjenengan kasih berapa? 1.000 atau 10.000. Ingat, minta 100.000, panjenengan kabulkan 10.000. Pertanyaan saya, itu mengabulkan atau itu merespon atau menjawab? Mengabulkan atau menjawab? Menjawab. Kalau mengabulkan seharusnya penuh. Mengabulkan sesuai dengan permintaan. Loh Bapak, aku kan minta 100.000, kenapa dikasih 10.000? Jawaban kita orang tua, itu yang kami butuhkan untuk beli permen. Panjenengan minta sama Allah, ya Allah, mobil ya Allah, mobil. Yang muncul sepeda motor. Allah menjawab atau mengabulkan? Menjawab. Allah itu ujibu. Nanti ada sendiri kok kata-kata qabul dalam bahasa Arab. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kabulkanlah hajatku dari kali ini. Ada, tapi kenapa untuk wilayah doa kalimatnya pasti kalimat doa-doa mustajab? Gak ada doa-doa taqabbal, tidak ada. Disinilah indahnya Islam itu ketika memberikan sebuah informasi secara dalil, secara konsep bahwasanya untuk doa itu dijawab. Yang namanya menjawab, dia lebih tahu dari mana kebutuhan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan, aku akan menjawab, merespon doa-doa yang kamu minta. Lalu kita meminta, ya Allah, mobil sporty, ya Allah, sporty. Terus kita mobil sporty, Lamborghini, ya Allah, mobil sporty, ya Allah, 2 pintu, ya Allah, 2 pintu. Muncul Pak Iker. Minta mobil sporty, mobil sport, gitu, 2 pintu. Pikiran dia Lamborghini, Ferrari. Tapi sama Allah kabulkan mobil 2 pintu dan sporty itu adalah pikir. Kira-kira syukur apa enggak? Rata berundel. Ya Allah, sanes pikir. Ya Allah, maksud Allah yang merata, yang dimaksud. Kata Allah, enggak, kamu saat ini butuhnya pikir, bukan Lamborghini. Ingat kata bapaknya tadi, satu sewu kan iso gawe tuku permen, cukupnya 10.000 saja, bukan